Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan rekan saya Gendon. Juga bersama dua narasumber kita yang sangat spesial hari ini. Ada siapa saja? Romo Hadi dan Oma Lili Dias. Oma Lili Dias. Kita berjumpa dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Baik, hari ini tanggal 11 Desember. Om Gendon. Nah, ya, kita ingin membahas tentang siapa, Om? Kita di sini untuk tanggal 11 Desember ada Santo Damasus. Wah, Santo Damasus ini asing kayaknya ya, kita jarang dengar beliau ya. Nah, mungkin langsung saja Romo Hadi boleh menerangkan. Baik, Ibu Lili akan membacakan Santo Damasus. Silakan, Oma. Santo Damasus adalah seorang santo dalam gereja Katolik dan Paus ke-37 yang memimpin gereja Katolik Roma pada abad keempat. Nama lahir Damasus. Tanggal lahir sekitar tahun 305 Masehi. Tempat lahir Hispalis, sekarang Seville, Spanyol. Tanggal wafat 11 Desember 384 Masehi. Tempat wafat di Roma, Kekaisaran Romawi. Santo Damasus lahir di Hispalis, sekarang Seville, Spanyol, sekitar tahun 305 Masehi. Dia datang dari keluarga bangsawan Romawi. Setelah pelayanan yang berharga dalam gereja, Damasus terpilih menjadi paus pada tahun 366 Masehi. Dia menjadi paus selama 18 tahun hingga wafatnya pada tahun 384 Masehi. Damasus dikenal karena memimpin gereja selama masa ketidakstabilan besar di Kekaisaran Romawi yang mencakup peralihan kekristenan dari agama yang dianiaya menjadi agama yang diakui secara resmi oleh negara. Begitu, Romo? Oke, terima kasih Oma Lili Dias sudah membacakan biodata. Ya. Nah, kembali kita membahas tentang Santo Damasus. Paus ke-37 yang hidup pada abad keempat yang melahirkan konsili Efesus pada tahun 431 yang isinya satu. Maria adalah Bunda Allah. Theotokos. Ya. Yang kedua, pada zaman itu lahirlah aliran yang disebut Nestorian. Ya, yang mengatakan ya ibu itu biasa-biasa saja. Ibu Maria biasa-biasa saja. Yang kedua juga Yesus juga manusia biasa saja. Ya. Gitu loh. Maka itu dibahas, artinya dibuat satu sistematika. Ya, pada konsili Efesus pada tahun 431 dengan tekanan tadi Maria adalah Bunda Allah. Dari mana dasarnya Bunda Allah itu? Kalau kita mengacu pada kitab suci secara biblis, kita bisa melihatnya dalam Injil Lukas bab 1 ya, di mana ada perjumpaan atau Maria mengunjungi Elizabeth dari Nazaret. Dia pergi ke Bethlehem, ke Ain Karim, tempat kediaman Zakaria yang isinya Elizabeth. Dan ketika mereka bertemu, yang ditulis oleh Lukas itu, Maria menyapa, "Tante, apa kabar?" Ya. Lalu dia menyengat Elizabeth merasa perutnya itu bergoyang-goyang. Ya. Lalu dikatakan dalam Injil dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia mengatakan,
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elizabeth itu nggak sekolah, tapi kok tahu? Nah, itulah yang dibahas dalam konsili Efesus tahun 431. Paus ini boleh katakan kurang terkenal karena jauh dari kita abad keempat. Tapi peranannya luar biasa. Setelah konsili konsili Efesus itu kemudian juga berpikir bahwa gereja harus mempunyai sebuah pegangan, buku pintar. Nah, buku pintar itu bernama Kitab Suci yang sudah diterjemahkan dalam bahasa dari Ibrani lalu Latin. Ya. Kemudian mencari orangnya. Orangnya ada bernama Santo Hieronymus. Dan Santo Hieronymus itu sejak muda sampai akhir hayatnya hanya sibuk dengan kitab suci. Jangan lupa dulu kitab suci belum ada yang percetakan. Iya, belum. Ditulis oleh para rahib, biarawan-biarawati dengan tulisan cantik. Maka zaman dulu itu tintanya luar biasa dan satu persatu. Orang-orang yang menulis itu, yang seniman-seniman itu yang menuliskan kitab suci. Ya. Maka kemudian gereja bermaksud untuk mengumpulkan semua potongan-potongan kitab suci. Lalu lahirlah yang disebut dengan kanonika yang kemudian diambil oleh Luther. Tetapi gereja Katolik belum selesai dan masih melanjutkan, maka kemudian menemukan serpihan-serpihan kitab suci seperti Makabe yang baru kita baca kemarin tuh waktu peringatan arwah. Itu Deuterokanonika. Nah, inilah usaha dari Paus Damasus. Paus ke-37. Nah, lalu sikonnya bagaimana? Ya. Ini orang hebat sebetulnya. Kekaisaran Romawi itu dia tidak ateis dia. Ya. Mereka memuja matahari. Maka lalu orang-orang Kristen itu menjadi apa? Orang-orang tawanan. Dan mereka tumbuh dan berkembangnya di katakombe. Katakombe itu di bawah tanah. Di kuburan-kuburan Kristen pada zaman itu. Kalau ketangkap, maka mereka mengadakan pesta. Ya. Pestanya apa? Membiarkan singa-singa itu lapar, lalu mengikat orang-orang itu dengan catatan sampai pada akhir keputusan mau meninggalkan Kristus atau tidak. Kalau dikatakan tidak, hai siap, buka, dimakan dah. Ya, itu orang-orang kudus. Jadi dengan kata lain, orang-orang Kristen itu, Kristen Katolik itu hidup di bawah tanah. Tetapi pada abad keempat ya, khususnya pada tahun 300-an lebih, di mana Raja Konstantinus itu yang dulu pernah sakit kusta sembuh dan memproklamirkan bahwa agama negara atau agama kerajaannya adalah Katolik. Barulah semua orang tumbuh dan berkembang. Tetapi masih banyak musuh-musuh seperti tadi Nestorian itu yang mengganggu pertumbuhan gereja. Dan Damasus masuk ke sana. Ya, dalam situasi yang boleh katakan masih kacau balau, tetapi dengan kekuatan doanya dia bisa membuat gereja terus bertahan. Ya, dan kemudian dilanjutkan oleh paus-paus berikut sampai pada paus kita sekarang, Paus Fransiskus. Itulah perjuangan sejarah gereja dalam kehidupan Santo Damasus. Jadi ada beberapa hal tadi kita ingat ya. Dari versi Vulgata muncul Hieronymus, kemudian dari konsili Efesus 431 lahirlah yang disebut dengan Theotokos atau Maria Bunda Allah. Ya. Nah, yang keempat adalah bahwa bagaimana dia ya membuat keseimbangan ya, kehidupan menggereja yang masih porak-poranda itu dengan kekuatan doa dan ajaran-ajarannya.
Itulah Santo Damasus yang kita peringati pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan pemimpin yang humble, ya, yang bijaksana, bernama Santo Damasus. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi Romo Hadi sudah sangat jelas gitu ya, menerangkan termasuk juga apa sih warisan atau teladan yang diberikan oleh Santo Paus Damasus ini ya. Luar biasa, sampai detik ini kita bisa mengenal Alkitab, kita bisa memiliki kitab suci. Ternyata salah satu jasa beliau juga ini ya, betul luar biasa sekali. Nah, dan yang penting itu menghormati Maria sebagai bunda. Nah, itu juga penting sekali itu. Jadi ternyata meskipun tadi Romo Hadi mengatakan mungkin kurang kita kenal ya, tapi ternyata jasa-jasanya itu kita rasakan sampai detik saat ini. Luar biasa sekali, betul. Baik, mungkin dari Oma Dias, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Romo Hadi atau ada kesan tertentu dari sosok Santo Paus Damasus ini? Begini Romo, ya Santo Damasus itu kan menganjurkan kita untuk membaca kitab suci ya, rajin. Sampai-sampai dia katakan nanti kalau malamnya mau tidur, jadi bangun tidur langsung membaca. Sorenya juga mau tidur, baca dulu baru tidur. Bagi saya ada masalah. Soalnya kalau saya baca kitab suci itu membaca, gak bisa saya itu tiap paragraf atau terus saya merenungkan bagaimana, nggak bisa. Jadi saya itu sebagai bacaan saja. Ya. Terus yang selalu saya lakukan adalah di YouTube itu Bible Learning. Itu yang saya ikutin. Terus saya catat. Itu yang saya catat karena saya tidak susah untuk mengingat judulnya aja. Saya catat. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu dari judulnya itu jadi di mana itu saya buka di kitab suci, baru saya baca gitu. Baik, itu kan cara ya. Yang penting bahwa apa yang dianjurkan oleh Santo Damasus membuka dan dibacakan oleh orang, diterangkan oleh orang lain seperti Bible Learning atau apa. Yang penting memuat pengertian tentang arti kitab suci. Tetapi memang alangkah baiknya kita baca saja. Kita bawa tidur, nanti kita dalam mimpi dikasih tahu sama malaikat. Amin. Mimpi gitu ya. Nanti jadi seperti Santo Yosef toh. Betul, sambil tidur dia bermimpi mendapat inspirasi. Baca aja Oma. Iya, luar biasa ini sarannya. Sarannya Romo masuk akal dan betul. Luar biasa. Iya, boleh dicoba nanti oleh pemirsa. Baik, luar biasa sekali. Baik, saya kira perjumpaan kita hari ini sangat menginspirasi ya, dengan kisah dari Santo Paus Damasus. Semoga apa yang telah kita sharingkan pada kesempatan ini menjadi inspirasi bagi para pemirsa semua. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kami mohon Romo Hadi memimpin kita dalam doa. Membaca doanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kehadiran Santo Damasus dalam hidup kami, yang telah menjadi teladan kesetiaan dan pelayanan dalam gereja. Kami berdoa agar kami dapat mengikuti jejaknya dalam menjaga dan memelihara iman Katolik yang sejati, dalam menghormati Alkitab sebagai firman-Mu yang kudus, dan dalam semangat persatuan dalam gereja. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan untuk selalu mencari kebenaran dan kesederhanaan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah Santo Damasus sebagai pelindung kami dalam perjalanan kami menuju kesucian dan pengabdian
yang lebih dalam. Kami memohon agar berkat-Mu senantiasa menyertai kami, dan melalui perantaraan Santo Damasus, semoga kami mendapatkan berkat keselamatan dan pengampunan-Mu. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Semoga kita sekalian diberkati dalam kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga secara khusus Om Gendon, Romo Hadi, dan Oma Lilias atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan tentunya para pemirsa jangan lupa selalu update di YouTube channel Sosietas Santa Clara supaya tidak ketinggalan di acara-acara yang menarik lainnya. Baiklah, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini.